Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton. Di video kali ini kita akan membahas sejarah guild Shogun. Guild Shogun sebelumnya dikenal sebagai Nen On Ghoul. Guild ini termasuk salah satu dari guild teratas di Yggdrasil dengan 41 anggotanya. Guild ini menjadi terkenal karena pembelian cash item yang berlebihan dan mempunyai item-item langka. Guild Shogun memiliki 11 world class item yang paling banyak dari guild lain di Yggdrasil. Dan guild base-nya yang bernama Makam Besar Nazarik adalah markas yang terkenal luas dan tak terkalahkan di seluruh Yggdrasil. Alasan dibuatnya guild Shogun karena adanya diskriminasi kepada ras heteromorfik. Hanya karena bentuknya seperti monster, para player menganggap wajar membunuh ras heteromorfik. Dengan demikian, karena mereka sudah dilihat sebagai monster, guild ini memutuskan untuk memainkan peran sebagai monster jahat. Sebelum membentuk guild, awalnya ada 9 player ras heteromorfik yang dikenal sebagai First Nen yang membuat klan bernama Nen On Ghoul. Mereka membentuk klan untuk melindungi diri agar tidak terkena PK dari player lain. Karena pada saat itu banyak player ras heteromorfik yang diburu oleh player lain. Para player heteromorfik biasanya bersembunyi di 3 dunia yang menguntungkan mereka dan menolak untuk pergi ke dunia lain. 3 dunia itu adalah Niflheim, Helheim, dan Muspelheim. Di saat banyak dari ras heteromorfik yang sudah puas dengan bersembunyi di dunia ini, ada beberapa player heteromorfik yang bersatu untuk mengeksplorasi dunia Yggdrasil. Para player tersebut dikenal sebagai First Nen. Seperti halnya Momonga, para First Nen lainnya telah menghadapi diskriminasi ras oleh player lain karena penampilan mereka yang aneh. Mereka semua mempunyai hubungan khusus dengan Tasmi karena dia telah menyelamatkan mereka dari kesulitan. Akhirnya mereka menjadi teman dan sampai pada titik di mana mereka membuat klan dengan Tasmi sebagai pemimpin mereka. Setelah Tasmi menjadi pemimpin klan dari Nen On Ghoul, klan tidak mau membatasi ambisi mereka dan berani berpetualang ke dunia lain. Mereka awalnya dicela sebagai sekelompok player bunuh diri yang hanya membuat musuh mereka menjadi lebih kuat. Player humanoid menganggap klan Nen On Ghoul adalah sekumpulan orang bodoh. Sementara player heteromorfik membenci mereka karena mereka melakukan hal yang tidak perlu. Akhirnya nama klan mereka menjadi lebih terhormat di antara player lain setelah jumlah mereka bertambah. Mereka yang bergabung dengan klan adalah orang yang harus mempunyai pekerjaan. Mereka menggunakan waktu luang mereka di malam hari untuk bertemu secara online setelah mereka selesai bekerja di dunia nyata. Jenis klan ini jarang ditemukan karena anggota mereka sebagian besar adalah orang dewasa yang sudah bekerja dan tidak menampung pelajar. Di sisi lain, klan Nen On Ghoul selalu mengadakan pertemuan rutin setiap minggu. Meskipun ada beberapa orang yang tidak bisa ikut serta, mereka akan diminta untuk melihat papan pesan klan mereka sebagai gantinya. World class item pertama mereka adalah Atlas, tetapi sebuah guild mencurinya dari clan base. Nen On Ghoul menggunakan markas sewaan saat Atlas dicuri dari mereka. Tasmi sebagai ketua klan pernah berselisih dengan salah satu anggota klan dan akhirnya menyebabkan satu orang berhenti dari game. Kemudian dia merasa bahwa klan mulai perlahan hancur berantakan. Akhirnya di salah satu pertemuan klan, Tasmi membubarkan Nen On Ghoul dan membentuk guild mereka secara resmi. Tasmi memilih Momonga menjadi ketua guild dengan dukungan anggota lainnya. Klan dibubarkan saat anggotanya berjumlah 27 orang. Setelah Momonga ditunjuk sebagai ketua guild, anggota klan berusaha untuk membuat nama baru. Tabula menyarankan nama guild baru mereka menjadi Nek Templar. Namun nama itu ditolak dan akhirnya sampai pada nama Ain Shogun yang dipilih berdasarkan saran dari Warrior Take Mikazuchi dan Punito Moe.
Nama Knight Templar didapat Tabula karena melihat equipment yang dipakai Tasmi mirip kesatria Templar. Pada pertemuan klan tersebut, Tabula juga tertarik dengan penemuan isi Kenrai tentang penjara bawah tanah yang belum dijelajahi dan terkejut bahwa itu terletak di rawa Grand Bera di Helheim. Sebelumnya sudah banyak orang yang melakukan pengintaian udara di tempat itu dan tidak menemukan apapun. Dia berhipotesis bahwa makam besar Nazarik hanya dapat ditemukan dengan berjalan kaki. Setelah mengetahui informasi tersebut, Guil langsung melakukan persiapan untuk melakukan ekspedisi ke makam besar Nazarik. Setelah berhasil menaklukkan Nazarik, mereka mengetahui jika guild base mereka hanya berjumlah 6 lantai. Namun Ensolgun kemudian mengambil keputusan bahwa mereka akan menjadikan wilayah ini sebagai sarang paling jahat dengan memperluas ukuran dan kekuatannya. Jadi Nazarik diperluas dari yang awalnya 6 lantai menjadi 10 lantai dan mengisinya dengan ratusan NPC yang dibuat untuk menjaganya. Akhirnya Ensolgun berhasil mengubah Nazarik menjadi legenda dan menjadi guild yang memiliki world class item terbanyak. Nazarik juga menjadi tempat sarangnya monster dan menjadi tempat yang tidak berhasil ditaklukkan sejauh ini. Bahkan sampai gamenya akhirnya ditutup. Guild Ensolgun mencapai puncaknya saat anggotanya berjumlah 41 orang. Bahkan makam besar Nazarik pernah diserang oleh player dengan jumlah terbesar dalam sejarah game Yggdrasil, yang membuat guildnya terkenal dan ditakuti. Penyerang tersebut adalah aliansi dari 8 guild, player bayaran, dan NPC bayaran dengan total berjumlah 1.500. Tetapi mereka tidak bisa menaklukkan Nazarik dan dikalahkan di lantai 8. Di masa lalu, Guild Ensolgun pernah memiliki tambang yang bisa menghasilkan logam langka. Mereka memonopoli pasokan logam langka tersebut supaya harga pasar naik dan juga mereka berusaha untuk memproduksi Caloric Stone. Caloric Stone adalah salah satu world class item. Guild Ensolgun tidak sengaja mendapatkan Caloric Stone karena mereka menyimpan logam langka bernama Celestial Uranium yang hanya bisa didapatkan di Seven Hidden Mine. Tampaknya Caloric Stone mereka sudah digunakan untuk membuat NPC atau item yang sangat kuat. Sementara Guild Ensolgun memonopoli tambang dan berusaha membuat Caloric Stone, guild lain merencanakan untuk merebut tambang tersebut. Akhirnya guild musuh berhasil mencuri tambang dengan menggunakan world class item Ouroboros. Item ini digunakan untuk mengisolasi tambang agar tidak dapat dimasuki oleh player lain selain guild mereka. Ketika segelnya terlepas, Guild Ensolgun memasuki tempat tersebut dengan dipersenjatai world class item dan bertarung dengan guild musuh yang ada di sana. Namun akhirnya mereka gagal merebut kembali tambang tersebut. Setengah anggota guild dibantai setidaknya sekali pada saat berperang dengan guild musuh. Guild musuh yang ada di tambang mendapatkan dukungan dari guild lain untuk mengusir Ensolgun. Selain itu, anggota Guild Ensolgun yang mati terkena penalti game dan memaksa mereka untuk menjatuhkan banyak barang langka sebagai konsekuensinya. Karena kekalahan tersebut, Guild Ensolgun tidak bisa membuat 72 golem seperti yang direncanakan. Jadi golem yang berhasil dibuat hanya 67 dari total 72 golem karena kekurangan logam langka. Sekarang untuk kekuatan guild mereka. Guild Ensolgun adalah guild spesialis player killer. Karena semua anggotanya ras heteromorphic, statistik mereka lebih tinggi dari ras lainnya. Ketika guild melakukan PK, mereka akan mengumpulkan informasi tentang musuh sebanyak mungkin dan menghancurkan mereka dengan cepat. Mereka juga sering menggunakan metode PK dengan melibatkan salah satu anggota mereka untuk menjadi umpan. Namun ada kemungkinan umpan mereka terbunuh, tapi sebagai gantinya mereka akan menyapu bersih musuh yang membunuh umpan tersebut. Selain itu, mereka juga memasang berbagai jebakan dengan kombinasi monster di Nazarik. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan kekuatan guild. Karena masing-masing anggota merancang dungeon tersebut sesuai keinginan mereka, mulai dari kostumisasi tiap lantai sampai NPC yang tinggal di sana. Guild Ensolgun termasuk salah satu dari 10 guild teratas di Yggdrasil.
Mereka menempati posisi ke-9 di masa jayanya saat masih memiliki 41 anggota guild yang aktif. Namun kemudian peringkat guild mulai perlahan turun di peringkat ke-29. Di titik terendah, mereka bahkan turun sampai posisi ke-48. Peringkat guild mereka tidak pernah turun lebih jauh lagi. Semua itu terjadi karena item yang ditinggalkan rekan-rekan Momonga. Guild mereka kuat juga karena mempunyai world class item paling banyak dari guild lain yang ada di Yggdrasil. Jumlahnya sebanyak 11 dari total 200 world class item. Pada hari terakhir sebelum penutupan game Yggdrasil, tidak ada seorang pun yang tersisa di guild untuk menghabiskan jam terakhir mereka dengan Momonga selain hero-hero. Dari 41 anggota guild tersebut, 37 diantaranya sudah keluar dari game untuk selamanya. Pada saat yang sama, anggota guild menghapus avatar mereka, memberikan equipment dan item yang mereka tinggalkan kepada Momonga. Setelah itu, dia menyimpannya di ruang harta atau bahkan dipajang di mausoleum. 長いやりとり以下に私の見せ場は Itu tadi pembahasan tentang sejarah guild Esolgon. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. I see the light inside you, brighter than the sky.